Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil wawancara kami mengenai pengembangan masyarakat lahan kering pada kelompok Tani Merdeka, Desa Kelean, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Untuk kelompok kami sendiri beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Mita Aulia dengan NIM 002. Yang kedua, Rangga Wahyuwardana dengan NIM 038. Yang ketiga, Muhammad Khairul Zudan dengan NIM 082. Yang keempat, Novita Ramadhani dengan NIM 126. Untuk selanjutnya mengenai gambaran umum kepada rekan saya persilahkan. Baik, selanjutnya mengenai gambaran umum kelompok Tani Merdeka. Kelompok Tani Merdeka merupakan salah satu kelompok tani yang memiliki peran strategis dalam sektor pertanian di Desa Kelean. Terletak di daerah yang didominasi oleh lahan kering, para petani ini harus memanfaatkan berbagai teknik dan inovasi untuk mengoptimalkan hasil pertanian di desa tersebut. Komoditas unggulan yang dikembangkan oleh kelompok Tani Merdeka meliputi jagung dan salak. Pemilihan jagung dan salak sebagai komoditas utama didasarkan pada kemampuan tanaman ini untuk tumbuh di lahan kering serta mampu beradaptasi dengan kondisi iklim Desa Kelean yang cenderung kering dan terik. Struktur organisasi kelompok Tani Merdeka dipimpin oleh Bapak Hasan, seorang petani yang berpengalaman dan berkecimpung di dalam dunia pertanian. Di bawah kepemimpinannya, kelompok ini telah berkembang menjadi komunitas yang solid, terdiri dari 40 anggota yang aktif beradaptasi. Bapak Hasan sebagai ketua kelompok Tani Merdeka secara aktif mengajak para ketua kelompok tani lain di sekitar dusun untuk berkumpul dan berdiskusi tentang perkembangan masing-masing kelompok. Dalam pertemuan ini, mereka saling berbagi pengalaman, tantangan yang dihadapi, serta strategis yang telah diterapkan dan meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan anggota. Baik, untuk identifikasi kerentanan pada Tani Merdeka, terdapat 5 kerentanan. Yang pertama, akses irigasi yang kurang memadai. Untuk budidaya secara keseluruhan komoditas pertanian, terutama pada musim kemarau. Walaupun terdapat pembangunan 5 titik bor yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun tidak digunakan secara maksimal dikarenakan membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar. Banyaknya warga yang melakukan pembuatan sumur bor untuk kebutuhan rumah tangga memberikan efek yang cukup signifikan dalam ketersediaan pengairan di wilayah tersebut. Dengan asumsi semakin banyaknya pembangunan sumur bor, maka semakin sedikit peluang untuk mendapatkan pengairan irigasi. Sistem pertanian pada Tani Merdeka rata-rata masih menggunakan sistem tada hujan. Mereka menanam komoditas padi hanya 1 kali dalam 1 tahun pada musim hujan, dikarenakan akses pengairan terbatas. Pada saat musim kemarau, Tani Merdeka beralih ke komoditas jagung karena komoditas tersebut memerlukan air yang cukup sedikit dan kurang efektif, walaupun kurang efektif dalam realitanya. Untuk yang kedua, ada serangan hama menjadi salah satu faktor yang berpotensi menurunkan hasil panen karena dapat merusak tanaman. Salah satu hama yang kerap menyerang adalah tikus. Kelompok Tani Merdeka mencoba untuk menangani hama tersebut, tapi malah hamanya mengalami resistensi. Hal itu menjadi faktor yang sangat krusial dan merugikan sekali. Untuk yang ketiga, ada iklim ekstrim yang tidak menentu. Hal itu menyulitkan petani dalam menentukan jadwal tanam secara tepat karena perubahan pada pola cuaca yang tidak terduga seperti musim hujan yang datang terlambat atau musim kering yang berkepanjangan dapat mengacu siklus pertanian. Pemilihan komoditas menjadi lebih kompleks karena harus menyesuaikan dengan pola cuaca yang terus-menerus berubah. Kemudian identifikasi potensi. Petani di Desa Kelean, Bangkalan punya banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi desa. Mereka bisa memanfaatkan lahan untuk menanam padi dan jagung. Tanaman ini sangat cocok dengan kondisi tanah yang berjenis aluvial, berlahan kering dan cuaca di wilayah Madura. Hasil panen tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarga, tapi juga bisa dijual untuk menambah pendapatan. Selain tanaman pangan, di Desa Kelean juga dapat memberikan pengembangan pada komoditas hortikultura seperti cabai, kacang-kacangan, dan salak. Untuk manfaat salak sendiri pada kesehatan serta daya tarik sebagai tumbuhan lokal yang diolah menjadi produk-produk yang lebih menarik. Selanjutnya untuk latar belakang program.
Masalah utamanya dihadapi petani di wilayah ini adalah keterbatasan akses irigasi. Untuk mengatasinya, kelompok Tani Merdeka telah membangun 5 sumur bor dengan bantuan pemerintah. Namun, pemanfaatan sumur tersebut belum optimal karena tingginya biaya operasional. Kelompok Tani juga menawarkan program untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada. Program yang kelompok kami usulkan kepada kelompok Tani Merdeka adalah pembuatan irigasi tetes. Sebagai alternatif, penerapan sistem irigasi tetes dapat menjadi pilihan yang efisien dan hemat biaya. Metode ini sangat cocok untuk lahan kering karena mampu menjaga kelembapan tanah lebih lama dengan penggunaan air yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode irigasi tradisional. Untuk indikator keberhasilan program pada lahan kering ada irigasi tetes yang dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencakup aspek teknis, ekonomi, dan sosial. Berikut beberapa indikator utamanya. Ada peningkatan produktivitas tanaman. Salah satu indikatornya adalah meningkatkan hasil panen dibanding metode irigasi tradisional. Irigasi tetes yang efisien memungkinkan tanaman menerima air yang cukup dan merata sehingga meningkatkan produktivitas di lahan kering. Berikutnya ada efisiensi penggunaan air. Nah, irigasi tetes ini dikenal karena kemampuannya menghemat air. Indikator ini diukur dengan menilai seberapa besar pengurangan penggunaan air untuk irigasi dibandingkan dengan metode lainnya tanpa mengorbankan hasil panen. Terus ada kesehatan pertumbuhan tanaman. Kesehatan tanaman yang lebih baik seperti pertumbuhan yang optimal, berkurangnya stres akibat kekeringan, dan penurunan kerusakan tanaman akibat kelebihan air menjadi tanda keberhasilan program irigasi tetes. Biaya operasional dan keuntungan. Indikator ini melibatkan analisis biaya operasional sistem irigasi tetes dibanding dengan pendapatan dari hasil panen. Keberhasilan dapat diukur dengan peningkatan keuntungan bagi petani setelah mengurangi biaya seperti air, tenaga kerja, dan input lainnya yang lebih efisien. Terus ada adopsi teknologi oleh petani, yaitu tingginya jumlah petani yang mengadopsi atau tertarik menggunakan sistem irigasi tetes di wilayah tersebut. Apabila diterapkan itu menunjukkan efektivitas dan keberhasilan program. Kemudahan pemeliharaan. Indikator irigasi ini memudahkan dalam pemeliharaan, daya tahan peralatan, dan keberlanjutan sistem irigasi dari segi biaya dan tenaga kerja. Terus ada peningkatan kesejahteraan petani jika program irigasi tetes ini dapat membantu pendapatan dan kesejahteraan petani karena irigasi tetes ini selain meminimalkan air yang digunakan juga meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Terus mengurangi erosi. Irigasi tetes dapat membantu mengurangi laju erosi tanah di lahan kering. Keberhasilan dapat diukur dari tingkat stabilitas tanah serta pencegahan degradasi lahan. Pendekatan program irigasi tetes pada lahan di kelompok Tani Merdeka perlu menggunakan metode PRA karena metode ini memungkinkan para petani dan masyarakat lokal sekitar untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program irigasi. Untuk tahapan-tahapan melakukan metode ini, yang pertama, mengidentifikasi permasalahan, melakukan himpunan pada seluruh anggota kelompok Tani Merdeka untuk secara bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan yang berhubungan dengan pengairan lahan. Kedua, pengumpulan data dan informasi. Data dikumpulkan melalui berbagai metode termasuk survei lapangan, wawancara, dan diskusi kepada anggota kelompok Tani Merdeka guna mendapatkan gambaran yang komprehensif atau secara umum.
Ketiga, perencanaan implementasi. Rencana ini mencakup penyusunan anggaran yang mencakup pembelian alat, instalasi, dan biaya pemeliharaan, serta jadwal pelaksanaan yang memastikan setiap tahapan dilakukan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan, yang dimana menerapkan teknologi irigasi secara bertahap. Seluruh proses ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari anggota kelompok tani, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi yaitu dilakukan pemantauan berkala terhadap sistem irigasi tetes dan penggunaan sumur bor. Anggota kelompok tani secara aktif mengevaluasi efisiensi dan manfaat dari teknologi ini. Terakhir, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah kelompok tani merdeka di Desa Kelean berperan penting dalam pertanian walaupun menghadapi kendala seperti akses air terbatas. Mereka menanam jagung dan salak di lahan kering, namun mengalami masalah irigasi, hama, dan perubahan iklim. Solusi yang diusulkan adalah penerapan sistem irigasi tetes. Adapun saran yang kelompok kami ajukan, yakni kelompok tani merdeka diharapkan mengadopsi sistem irigasi tetes secara bertahap dan memberikan pelatihan kepada petani. Untuk mengatasi hama yang resisten, metode pengendalian yang lebih efektif dan ramah lingkungan sebaiknya diterapkan juga. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain penting untuk pembiayaan, pelatihan, dan diversifikasi komoditas hortikultura. Diversifikasi tanaman dan peternakan juga perlu dipertimbangkan, serta pemantauan dan evaluasi program secara berkala. Dengan menerapkan saran ini, diharapkan produktivitas dan kesejahteraan petani dapat meningkat secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.